Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Hastuti, kelas MJ701, Prodi Manajemen, dengan mata kuliah Etika Bisnis, akan membawakan presentasi dengan topik praktik monopoli dan persaingan tidak sehat perusahaan Grab dengan mitra pengemudi dan akuisisi Uber. Dugaan monopoli oleh Grab. Grab menguasai pasar transportasi online terbesar di Indonesia, khususnya setelah akuisisi Uber Asia Tenggara pada tahun 2018. Pasca akuisisi, jumlah pesaing berkurang secara signifikan, menyisakan Grab dan Gojek sebagai dua raksasa dominan. Banyak daerah di Indonesia, khususnya di luar Jawa, dominan hanya Grab tanpa kompetitor lainnya. Grab diduga menetapkan tarif sangat murah lewat diskon dan subsidi, terutama saat baru masuk ke suatu wilayah. Tujuannya menarik konsumen dan mengalahkan pesaing lokal seperti ojek pangkalan atau aplikasi baru setelah pesaing tumbang. Harga perlahan naik. Mitra driver terjebak dalam ekosistem Grab karena sulit pindah ke platform lain akibat bonus dan skema poin. Konsumen pun kehilangan banyak alternatif. Grab mengendalikan algoritma penugasan, insentif, dan pemotongan komisi secara sepihak tanpa keterlibatan mitra ini, membuat hubungan antara platform dan mitra menjadi timpang dan eksploitatif. Aplikasi lokal dan ojek konvensional kesulitan bersaing karena Grab punya dana besar dan strategi agresif. UMKM kecil yang tergantung pada platform juga bisa ditekan lewat komisi tinggi atau ketergantungan layanan. Harga tidak lagi stabil dan cenderung naik setelah tidak ada pesaing. Kurangnya pilihan membuat konsumen tidak punya daya tawar terhadap mitra driver, menjadi terikat sistem seperti jam kerja panjang, penghasilan tidak pasti, dan bergantung pada bonus yang bisa berubah sewaktu-waktu. Grab telah menunjukkan indikasi perilaku dominan dan tidak kompetitif secara sehat. Jika tidak dikendalikan, hal ini berpotensi merugikan ekosistem transportasi digital secara keseluruhan, termasuk pelaku usaha kecil, driver, dan konsumen. Ada beberapa analisis teori dalam etika bisnis. Yang pertama, analisis teori etika deontologi, yaitu satu, melanggar kewajiban untuk berlaku adil. Kedua, tidak menghormati kebebasan dan hak pihak lain. Dan ketiga, bertentangan dengan prinsip universal moralitas. Selanjutnya, analisis etika utilitarian. Ada beberapa manfaat dalam jangka pendek, yaitu konsumen menikmati harga murah dan layanan cepat, dan mitra mendapatkan bonus serta insentif besar. Grab tumbuh dan berinovasi. Kerugian dalam jangka panjangnya yaitu pesaing tersingkir, pilihan konsumen berkurang, harga naik setelah pasar dikuasai, mitra jadi ketergantungan, kehilangan kebebasan, dan inovasi terhambat tanpa persaingan. Lalu, analisis etika keutamaan. Monopoli dan persaingan tidak sehat menunjukkan karakter berikut.
ketidakadilan karena merugikan pesaing dan mitra, keserakahan karena lebih fokus pada dominasi pasar, kurangnya integritas karena menyingkirkan pesaing dengan cara yang tidak jujur. Tindakan yang bermoral seharusnya mencerminkan berikut: keadilan terhadap pesaing dan mitra, kebaikan dan tanggung jawab sosial, kebijaksanaan dalam bersaing sehat, dan ada beberapa dampak dari permasalahan yang dibahas, seperti dampak permasalahan bisnis, konsumen, dan masyarakat. Dampak terhadap bisnis: persaingan tidak sehat, praktik monopoli seperti promosi besar-besaran atau menetapkan tarif sangat murah bisa mematikan usaha kecil seperti ojek pangkalan atau startup transportasi lokal. Hambatan untuk inovasi: karena tidak ada kompetitor yang kuat, perusahaan cenderung kurang terdorong untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas layanan. Dan untuk dominasi pasar, Grab bisa mengendalikan harga, akses pasar, dan layanan tertentu secara sepihak tanpa memperhatikan pelaku usaha lain. Dampak permasalahan bisnis, konsumen dan masyarakat selanjutnya terhadap konsumen. Terhadap konsumen yaitu harga tidak stabil. Awalnya harganya murah karena promosi, namun ketika pesaing tersingkir, harga bisa dinaikkan secara sepihak. Kemudian pilihannya terbatas. Konsumen tidak memiliki banyak alternatif layanan transportasi online sehingga terpaksa menerima syarat yang harga dari Grab tersebut. Lalu ketergantungan tinggi. Konsumen menjadi sangat tergantung pada satu platform ini yang bisa merugikan jika terjadi perubahan layanan atau kebijakan yang tidak adil. Dan selanjutnya dampak permasalahan bisnis, konsumen dan masyarakat. Terakhir ini dampaknya terhadap masyarakat. Terhadap masyarakat ini terdiri dari kesenjangan ekonomi pastinya. Pelaku usaha kecil dan sopir non-aplikasi bisa kehilangan pekerjaan karena kalah bersaing secara tidak adil. Dan eksploitasi mitra driver. Dalam jangka panjang, driver bisa dirugikan dengan insentif yang menurun, jam kerja panjang, dan ketergantungan terhadap sistem algoritma Grab. Dan ketidakadilan sosial pastinya. Praktek monopoli mengarah pada ketimpangan distribusi pendapatan dan keselamatan kerja karena satu perusahaan terlalu dominan. Rekomendasi yang bisa disampaikan pada solusi etika bisnis ini yaitu ada beberapa. 1. Transparansi dalam penetapan harga. Itu pastinya kejujuran dan keadilan. Perlakuan adil kepada mitra driver, tanggung jawab sosial, dan kolaborasi dengan UMKM dan layanan lokal, kepedulian sosial dan kolaboratif, patuh terhadap regulasi anti monopoli, kepatuhan hukum dan integritas, mendorong persaingan sehat, sportivitas bisnis, audit etika internal, refleksi dan tanggung jawab. Kesimpulan yang dapat diambil pada etika bisnis ini adalah kompas moral yang harus ditanamkan dalam setiap keputusan
dan strategi perusahaan digital seperti Grab. Tanpa etika, pertumbuhan hanya akan menguntungkan segelintir, tapi dengan etika, pertumbuhan bisa membawa keadilan dan keberlanjutan bagi semua. Demikian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.